Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan aktivitas kita kesehariannya dapat berjalan dengan lancar dan tentunya bernilai ibadah seperti itu. Baik anak-anak semuanya, ketemu dengan saya lagi di mata pelajaran PPKN kelas 8 bersama Ustadz Latif. Oke, pada kesempatan hari ini sebelum kita melanjutkan materi, marilah kita buka pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini Ustadz akan menyampaikan materi terkait dengan pemaknaan setiap sila dalam Pancasila. Nah, di sini kita akan mempelajari maknanya apa saja sih di masing-masing Pancasila itu tadi, sila 1, sila 2, sila 3 dan seterusnya, maknanya apa saja. Nah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita lihat gambar berikut. Nah, anak-anak, dari gambar itu tadi bahwasanya antara sila 1 sampai sila kelima saling terkait, saling berkaitan satu dengan yang lain. Maka sila-sila dalam Pancasila itu tidak dapat dipisahkan. Mereka satu kesatuan bulat utuh yang tidak dapat dipisahkan. Maka kalau dasar negara kita itu ya tidak terdiri dari 5 Pancasila, maka itu bukan dasar negara Indonesia. Seperti itu. Jadi intinya Pancasila itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti itu. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari makna dari masing-masing sila. Sila yang pertama, apa anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung arti 2. Yang pertama, bahwasanya kita hidup di Indonesia ini harus meyakini adanya Tuhan, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Maka dari itu, kita hidup di Indonesia ini harus meyakini adanya Tuhan dan kita harus punya Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya negara kita ini menjamin kebebasan kita untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Seperti itu. Itu makna dari sila yang pertama. Kemudian sila yang kedua adalah apa anak-anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, betul. Nah, kemudian maknanya apa? Bahwasanya di sini negara kita ini, negara Indonesia melindungi ya hak asasi manusia setiap warga negaranya. Jadi hak asasi kita, hak asasi manusia, hak dan kewajiban kita dijamin oleh negara seperti itu. Nah, kemudian setiap manusia, ya makna yang kedua, setiap manusia memiliki derajat dan martabat yang sama, baik dalam segi hukum, baik dalam segi apapun. Jadi tidak ada sebuah perbedaan antara ya, yang satu dengan yang lain seperti itu. Nah, kemudian anak-anak, itu tadi ya makna sila yang kedua. Makna sila yang ketiga ya, sebelum selanjutnya, apa itu sila ketiga? Yakni apa? Persatuan Indonesia. Nah, di sini bahwasanya mengandung arti bahwasanya negara kita tercinta ini ya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Kemudian yang kedua, mengutamakan kepentingan negara, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Maka di sila yang ketiga ini anak-anak semuanya, marilah kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa negara kita tercinta ini dan mementingkan kepentingan umum, mementingkan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi ataupun individu. Kemudian sila yang keempat. Sila yang keempat apa anak-anak? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, maknanya apa di sini? Bahwasanya yang pertama adalah
negara kita itu sebagai negara demokrasi, yang mana ya seluruh kebijakan ya intinya mengarah kepada rakyat, dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang memilih misalnya pemimpin itu kita sendiri, nanti juga mereka harus bertanggung jawab kepada kita selaku rakyat Indonesia, seperti itu. Nah, yang makna yang kedua yakni bahwasanya dalam menyelesaikan masalah, menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita, yakni menjunjung tinggi musyawarah, ya, menjunjung tinggi musyawarah. Jadi di sini permasalahan apapun ya lebih baik ya diselesaikan dengan cara musyawarah dan mencapai sebuah kesepakatan yang disepakati nanti oleh seluruh orang di situ. Nah, jadi itu anak-anak ya, di sila keempat ini fokusnya adalah ya intinya menyelesaikan apapun dengan cara bermusyawarah, seperti itu. Oke, kemudian sila kelima apa? Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bagus. Nah, kemudian makna yang terkandung dalam sila kelima ini adalah yang pertama, bahwasanya seluruh rakyat Indonesia mendapat perlakuan sama di semua bidang kehidupan, baik segi ekonomi, segi hukum, ya sosial, budaya, politik, ya mempunyai hak secara sama, persamaan secara sama, ya ini. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya kita harus menghormati hak-hak orang lain. Tidak boleh kita memaksakan hak kita sendiri, bahkan bisa merugikan orang lain, seperti itu. Nah, itu tadi anak-anak semuanya ya, makna ya ringkas jelas ya dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, kemudian yang selanjutnya yakni tentang penerapan Pancasila di berbagai lingkungan kehidupan. Nah, ada 4 ya. Yang pertama yakni kehidupan keluarga. Yang kedua, kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kehidupan sekolah. Kemudian yang keempat, kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti itu. Nah, anak-anakku semuanya, ini ya nanti yang contoh penerapan Pancasila di 4 kehidupan ini adalah tugas kalian. Nah, nanti silahkan untuk tugasnya nanti bisa dicek di Teams ya. Nanti akan saya share di situ. Nah, oke anak-anak, itu tadi materi terkait dengan makna dari masing-masing sila Pancasila. Mudah-mudahan dapat diberikan kemudahan anak-anak belajar, mudah untuk memahami dan mudah untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam segala aspek kehidupan di sekitar kita, seperti itu. Baik anak-anak, itu tadi sedikit yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat menambah wawasan anak-anakku semuanya. Oke, marilah kita akhiri kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.